Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show. Nah, untuk informasi besok peserta yang terlibat dan dari unsur mana saja nih sudah disebutkan tadi ya Ibu Nevi ya, di mana ada perwakilan dari SKPA, Lembaga Masyarakat Dunia Usaha dan juga Perbankan, kemudian perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari 23 kabupaten per kota Ibu ya. Kemudian anak-anak Bunda PAUD Sekolah Banda Aceh dan Aceh Besar, serta perwakilan seluruh anak, baik anak sekolah, anak panti, anak disabilitas, komunitas anak pemulung ya, komunitas anak nelayan dan lain sebagainya. Nah, ini yang menariknya adalah Ibu Diah, anak pemulung. Mereka sekolah jelas pasti ya Ibu ya? Atau mereka memang tidak bersekolah atau bagaimana anak pemulung ini Bu? Ya, ada yang usia-usia sekolah. Usia sekolah. Iya. Nah, ketika diundang untuk mengikuti acara puncak besok, bagaimana antusias mereka Ibu ketika mendengar undangan yang seperti ini dari Ibu Diah? Iya. Ini kalau saya menjawab mungkin nggak relevan ya mungkin ya, karena udah ada yang menangani pihak-pihak tersebut. Dan saya rasa kita kalau mau antusiasmenya baru besok kita lihat. Baru ya, betul. Baru kita besok ya, ya. lihat bagaimana antusiasnya mereka. Tapi saya rasa dari respon dari yang mewakili dari Fatar, tentunya ini sangat semangat 45 untuk bisa melaksanakan besok harinya Hari Anak, di mana fokus perhatian memang untuk mereka dan untuk kemajuan dan tumbuh kembang mereka. Baik, nah ada tambahan Bu Devi, besok kegiatan yang akan dilaksanakan tadi juga sudah disebutkan seperti tarian cuci tangan, kemudian juga tadi boleh Bu kasih bocoran sedikit, tadi Bu Diah katanya pengen ngasih sesuatu begitu. Iya. Banyak kejutan dan kalau sudah dibilang nggak kejutan lagi. Surprise ya besok Bu ya. Banyak door prize. Banyak door prize juga. Mudah-mudahan besok menjadi harinya anak-anak yang ceria, yang senang, cerah ya. Jadi tidak ada yang namanya kesedihan sama sekali. Besok Hari Anak Nasional di mana mereka bisa mengeksplor lagi, berjumpa dengan ayah Bunda Nova gitu kan. Itu kan harapan anak-anak ya. Nah, kalau menurut Anda Ibu Nevi, pilot projectnya sendiri untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh apa nih Bu ke depannya? Ke depannya tentu saja kita menginginkan Aceh yang ramah anak. Nah, ini tentu saja kita mulai dari tingkat kampung, kecamatan, kabupaten, dan ini harus kita penuhi. Ada 5 klaster dan ada 24 indikator untuk memenuhi kriteria yang ramah anak. Tentu saja kota yang ramah anak bagaimana? Kota yang nyaman, aman bagi anak. Termasuk juga tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anaknya juga bisa harus lebih rendah atau kalau bisa nol. Untuk ini tahun 2019 ini sudah menurun Bu? Sudah dibandingkan tahun yang lalu masih saja. Tapi kita terus melakukan baik itu dari segi pencegahan apabila sudah terjadi kita ada unit layanan, kemudian pemberdayaan tentu saja apabila korban orang tua yang ini ya kita berdayakan dengan berbagai macam program pemberdayaan ekonomi yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik sekali. Nah, acara besok sudah 90% sudah Insya Allah, selesai semuanya. Dan ini kami akan ngecek lagi. Mudah-mudahan ada hal-hal yang namanya juga anak-anak yang bekerja kita mengawasi ya, yang tentu apa yang ini itulah bedanya Hari Anak ini. Jadi mereka yang ini yang dewasanya mengawasi ya apa suara anak ya istilahnya suara anak apa ini cocoknya begini ya kita dengar ya apa yang artinya memang semuanya mau. Dari idenya mereka sendiri ya, keberhasilan besok bukan dari mata kita dari mata anak ya. Kalau untuk Bu Nevi harapannya besok puncak Hari Anak Nasional ini agar bisa sukses harapannya seperti apa sih Bu? Saya pikir harapannya tentu saja semua orang dengan perayaan Hari Anak Nasional ini adanya penyadaran bagi semua kita ya masyarakat ini untuk perlindungan terhadap anak. Ya ini yang perlu yang inti dari perayaan Hari Anak Nasional ini harapannya agar dengan adanya kesadaran dari kita semua masyarakat sehingga anak-anak kita ke depan terlindungnya. Dengan terlindungnya anak-anak tentu saja hal-hal yang seperti kita ungkapkan tadi yang banyak kasus ini bisa ditekan serendah mungkin bahkan ke nol ya nantinya ya. Ini harapannya. Karena
kalau kita melihat hari ini ya, kalau kita lihat ke lapangan kayaknya sedih ya Bu ya, macam persoalan terkait ini kadang-kadang kok ya bisa begitu ya, sedih kita melihat keadaan yang tapi nanti sebenarnya. bisa Tapi karena itu tujuannya balik tadi kepedulian kan, kepedulian, tujuannya untuk meningkatkan kepedulian dari seluruh masyarakat, elemen masyarakat terhadap anak, bukan hanya anaknya sendiri ya, ini anak tetangga juga dilirik-lirik gitu. Kalau ada yang aneh-aneh orang yang bawa nggak kita kenal nih cepat dilaporkan, jangan sampai kenapa-kenapa nih anak gitu ya. Jadi raise awareness atau kepedulian yang kita harapkan itu seperti itu. Banyak masih kejadian yang aneh-aneh, ayo kita perhatikan sama-sama. Kalau anak kita, kalau kita memperhatikan anak orang, tentunya orang juga akan memperhatikan anak kita sendiri. Ya. Sedikit saya tambahkan juga, kita perlu juga memberitahukan kepada anak harus berani bilang tidak. Ya, ini yang harus kita lakukan ini Kak Tia kan punya anak kecil-kecil, harus berani katakan tidak dengan siapapun itu. Kalau dia berlawanan jenis dan dia harus punya feeling ya, itu yang harus kita latih juga pada anak-anak. Ada beberapa bagian mulut, bagian punggung, bagian ini tidak boleh siapapun disentuh. Nah, ini dari kecil seharusnya kita memberitahukan kepada anak-anak kita. Sehingga itu juga benteng dia membentengi diri kita, diri dia sendiri. Justru kejadian-kejadian ini Bu ya, karena keseganan dia terhadap gurunya ya Bu ya, terhadap yang tokoh yang dia segani ya kan, sehingga inilah yang kemudian terjadi kepada anak-anak kita. Nah itu. Ada besok ada senamnya enggak juga tuh Bu, untuk yang masalah ini atau tari-tari itu ada Bu. Sentuhan tidak boleh. Ada. Hafal nih katanya. Setiap hari anak nyanyi begini. Ibu dia tidak neko-neko nih Bu, harapan Anda untuk ya kemajuan juga, kita melihat perubahan, harus ada perubahan untuk kekerasan terhadap anak seperti apa nih Bu di hari puncak besok Ibu. Ya, dan dengan kepedulian kita bersama, saya rasa harapan kita tentunya kekerasan terhadap anak ini bisa sampai menurun dengan drastis dan juga sampai zero. Itu harapan kita yang paling optimis ya. Dan saya rasa bersama kita bisa melakukannya. Yakin 100%. Ya. Dan juga kita harus mengembalikan sikap simpati kita juga, simpati terhadap anak-anak di luar sana yang bukan hanya anak kita sendiri ya Ibu ya. Tadi Ibu dia tingkatkan pagi gampung. Kalau ada bahasa Aceh ya, pagi gampung itu kan lingkungan, lingkungan ya. Jadi kita peduli terhadap lingkungan, enggak bukan anakku. Jadi bukan anakku ya udah masa bodoh, tapi kita hilangkan dengan konsep seperti itu. Itu konsep lama ya kan? Iya, betul sekali. Perkuat pagi gampung. Pagi gampung tuh pagar ya, saja ya, pagar kampung, sehingga kita sama-sama melindungi anak-anak kita. Baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Diah. Informasinya sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih juga untuk Ibu Nevi. Sukses Ibu untuk acara besok di hari puncak Hari Anak Nasional Provinsi Aceh tahun 2019 ya. Mudah-mudahan juga makin banyak kesadaran yang akan didapatkan oleh kedua orang tua, bagaimana melihat tumbuh kembang anak-anaknya, bagaimana memberikan informasi pendidikan, pola asuh yang benar ya. Dan ini bukan sikap masa bodoh yang pastinya ya. Kita harus tingkatkan seperti itu. Baik, mudah-mudahan besok pemirsa bisa hadir ya, bisa melihat penampilan anak-anaknya di acara Hari Puncak Hari Anak Nasional Provinsi Aceh tahun 2019 di Taman Budaya. Jam 8 pagi ya Bu ya, sampai selesai. Baik. Ya, terima kasih banyak pemirsa, dan saya Gustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.